Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nuranti, NPM 1811060362, Biologi D semester 5 akan mempresentasikan tentang tanaman jahe. Yang pertama ada klasifikasi, Regnum plantae Dipisio Pteridophyta, subdivisio Angiospermae, kelas Monocotyledonae, ordo Cytitinaminae, famili Zingiberaceae, genus Zingiber, spesies Zingiber officinale Ross. Selanjutnya, ada ciri-ciri kandungan nutrisi atau senyawa bioaktif tanaman. Jahe banyak mengandung berbagai fitokimia dan fitonutrien. Beberapa zat yang terkandung dalam jahe adalah minyak atsiri 2-3%, pati 20-60%, oleoresin, damar, asam organik, asam malat, asam oksalat, gingerin, gingereon, minyak damar, flavonoid, polifenol alkaloid, dan musilago. Minyak atsiri jahe mengandung zingiberol, linalool, kapikol, dan geraniol. Selanjutnya, kandungan gingerol dipengaruhi oleh umur tanaman dan agroklimat tempat tumbuh tanaman jahe. Gingerol juga bersifat sebagai antioksidan sehingga jahe bermanfaat sebagai komponen bioaktif dan penuaan. Komponen bioaktif jahe dapat berfungsi melindungi lemak atau membran dari oksidasi, sehingga menghambat oksidasi kolesterol dan meningkatkan kekebalan tubuh. Selanjutnya ada manfaat. Manfaat bagi industri yang pertama sebagai industri minuman seperti sirup jahe, instan jahe. Yang kedua, industri kosmetik dijadikan sebagai parfum. Yang ketiga, industri makanan dijadikan sebagai permen jahe, awetan jahe, enting-enting jahe. Selanjutnya, industri obat tradisional atau jamu, industri bumbu dapur. Jahe memiliki daya antioksidan yang sama dengan vitamin C. Yang pertama, bisa menurunkan tekanan darah. Yang kedua, membantu pencernaan karena jahe mengandung enzim protase dan lipase. Yang ketiga, gingerol bisa mencegah penggumpalan darah. Yang keempat, mencegah mual. Yang kelima, membuat lambung menjadi aman. Yang keenam, jahe mengandung antioksidan yang membantu menetralkan efek merusak yang disebabkan oleh radikal bebas dalam tubuh. Selanjutnya ada syarat tumbuh. Yang pertama ada iklim. Tanaman jahe membutuhkan curah hujan relatif tinggi. Yang kedua, pada umur 2,5-7 bulan atau lebih tanaman jahe memerlukan sinar matahari. Yang ketiga, suhu udara optimum untuk budidaya tanaman jahe antara 20-35 derajat Celcius. Selanjutnya yang kedua ada ketinggian tempat, di mana yang pertama jahe tumbuh baik di daerah tropis dan subtropis dengan ketinggian 0-200 meter. Yang kedua, di Indonesia pada umumnya ditanam pada ketinggian 200-900 meter. Selanjutnya ada media tanam. Yang pertama, tanaman jahe paling cocok ditanam pada tanah yang subur, gembur, dan banyak mengandung humus. Yang kedua, tekstur tanah yang baik adalah lempung berpasir, liat berpasir, dan tanah laterik. Yang ketiga, pada lahan dengan kemiringan lebih besar 3% dianjurkan untuk dilakukan pembuatan teras. Teras bangku sangat dianjurkan bila kemiringan lereng cukup curam. Yang keempat, tanaman jahe dapat tumbuh pada keasaman tanah dengan pH sekitar 4,3-7,4, tetapi keasaman tanah atau pH optimum untuk jahe gajah adalah 6,8-7,00. Selanjutnya ada teknik dan cara budidaya. Yang pertama ada persiapan bibit. Satu, bibit berkualitas adalah bibit yang memenuhi syarat mutu genetik, mutu fisiologik, atau persentase tumbuh yang tinggi, dan mutu fisik. Yang dimaksud dengan mutu fisik adalah bibit yang bebas hama dan penyakit. Yang kedua, bibit diambil langsung dari kebun, bukan dari pasar. Selanjutnya, dipilih bahan bibit dari tanaman yang sudah tua atau berumur 9-10 bulan. Kemudian, dipilih pula dari tanaman yang sehat dan kulit rimpang tidak terluka atau lecet. Untuk pengolahan tanahnya, yang pertama, tanah diolah sedemikian rupa agar gembur dan dibersihkan dari gulma. Pengolahan tanah dilakukan dengan cara menggarpu dan mencangkul tanah sedalam 30 cm dan dibersihkan dari ranting-ranting dan sisa-sisa tanaman yang sukar lapuk. Yang kedua, setelah itu tanah dibiarkan 2-4 minggu agar gas-gas beracun menguap, serta bibit penyakit dan hama akan mati terkena sinar matahari. Yang ketiga, pada pengolahan tanah, pertama dirasakan belum juga gembur, maka dapat dilakukan pengolahan tanah yang kedua sekitar
2-3 minggu sebelum tanam dan sekaligus dibersihkan pupuk kandang dengan dosis 1-1000 sampai 2500 kg. Teknik penanaman yang pertama, pada bendengan dibuat lubang-lubang kecil atau alur sedalam 5-7 cm. Yang kedua, bibit jahe ditanam pada lubang-lubang tersebut dengan tunas menghadap ke atas, jangan terbalik karena dapat menghambat pertumbuhan. Yang ketiga, jarak tanam yang digunakan untuk penanaman jahe putih besar yang dipanen tua adalah 80 cm dikali 40 cm atau 60 cm dikali 40 cm. Jahe putih kecil dan jahe merah itu 60 cm dikali 40 cm. Yang terakhir, penanaman jahe sebaiknya dilakukan pada awal musim hujan. Tahap selanjutnya adalah pemeliharaan. Yang pertama, penyiangan pertama dilakukan ketika tanaman jahe berumur 2-4 minggu, kemudian dilanjutkan 3-6 minggu sekali. Yang kedua, menyulam tanaman yang tidak tumbuh dilakukan pada umur 1,5 bulan setelah tanam dengan memakai benih cadangan yang sudah diseleksi dan disemaikan. Selanjutnya ada teknik pembumbunan. Yang pertama, tanaman jahe memerlukan tanah yang peredaran udara dan air dapat berjalan dengan baik, maka tanah harus digemburkan. Yang kedua, tujuan pembumbunan untuk menimbun rimpang jahe yang kadang-kadang muncul ke atas permukaan tanah. Yang ketiga, tanaman jahe masih muda. Cukup tanah dicangkul tipis dan sekaligus sekeliling rumpun dengan jarak kurang lebih 30 cm. Yang keempat, setiap kali pembumbunan akan berbentuk gubidan dan sekaligus berbentuk sistem pengairan yang berfungsi untuk menyalurkan kelebihan air. Yang terakhir, pembumbunan dilakukan 2-3 kali selama umur tanaman jahe, namun tergantung kepada kondisi tanah dan banyaknya hujan. Tahap selanjutnya yaitu pemupukan. Yang pertama, selain pupuk dasar pada awal penanaman, tanaman jahe perlu diberi pupuk susulan. Kedua, pada saat tanaman berumur 2-4 bulan. Yang kedua, pupuk yang digunakan adalah pupuk organik NASA yang berupa POC NASA, ditambah super NASA, ditambah lagi hormonik dengan dicampurkan 50% pupuk kimia yang biasa petani pakai. Yang ketiga, perawatan sangat sederhana, yaitu NPK ditambah super NASA, ditambah lagi super NASA granule yang dikocorkan di bibit yang ditanam di luasan lahan, kurang lebih 1000 meter atau 1700 titik, masing-masing 2 gelas per titik tanaman. Setiap 2 minggu sekali selama masa pertumbuhan kurang lebih 3 bulan. Selanjutnya ada tahap yaitu panen. Yang pertama, pemanenan dilakukan tergantung dari penggunaan jahe itu sendiri. Yang kedua, tanaman jahe ditanam pada umur kurang lebih 4 bulan dengan cara mematahkan sebagian rimpang dan sisanya dibiarkan sampai tua. Yang ketiga, umur tanaman jahe yang sudah bisa dipanen antara 10-12 bulan dengan ciri-ciri warna daun berubah dari hijau menjadi kuning dan batang semua mengering. Yang keempat, pemanenan jahe dilakukan dengan cara tanah dibongkar dengan hati-hati menggunakan alat garpu atau cangkul. Selanjutnya, tanah dan kotoran lainnya menempel pada rimpang dibersihkan dan bila perlu dicuci. Yang terakhir, waktu panen sebaiknya dilakukan sebelum musim hujan. Adapun kendala budidaya dan solusi teknik budidaya jahe. Yang pertama, penyakit utama pada jahe adalah busuk rimpang yang disebabkan oleh serangan bakteri layu. Yang kedua, produk NASA yang berupa natural glio ditambah pupuk kandang mampu mengurangi serangan hama layu pada jahe. Yang ketiga, hama yang cukup signifikan adalah lalat rimpang. Yang keempat, penyakit ini terjadi pada tanaman muda sebelum 6 bulan akan menyebabkan penurunan produksi yang cukup signifikan. Baiklah, itulah hasil presentasi dari saya, tanaman jahe. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.